Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu anggota KPU daerah layangkan somasi ke KPU pusat menduga ada kecurangan ya. Jadi ini terkait dengan ada dugaan desakan ataupun intimidasi KPU kepada KPU daerah yang ini tentu saja menjadi presiden buruk bagi pelaksanaan pemilu dan ancaman yaitu kecurangan yang sangat kita khawatirkan dan akan menurunkan ya pertama kepercayaan publik terhadap institusi KPU. Ini sesuai dilansir oleh Kompas.com, langsung saja kita baca dan kita ulas. Anggota KPU daerah layangkan somasi ke KPU pusat menduga ada kecurangan. Jakarta, Kompas.com, anggota Komisi Pemilihan Umum KPU adalah KPU daerah melalui kuasa hukum dari Temis Indonesia dan Amar Law Firm melayangkan surat somasi kepada Komisi Pemilihan Umum KPU RI pada Selasa 13 Desember 2022. Kuasa hukum dari Temis Indonesia Law Firm, Ibnu Samsu Hidayat, mengatakan somasi dilayangkan karena adanya dugaan kecurangan, manipulasi data, dan pelanggaran hukum dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024 oleh KPU RI. Kecurangan ini diduga dilakukan oleh anggota dan pejabat KPU RI serta anggota dan pejabat KPU provinsi, kabupaten atau kota. Kecurangan dilakukan berupa praktik mengubah data partai politik dalam sistem informasi SIPOL dan mengubah status tak memenuhi syarat TMS menjadi memenuhi syarat MS untuk sejumlah partai politik. Kami bergabung untuk menemani teman-teman yang ada di daerah. Ada beberapa teman-teman dari daerah dari KPU, baik komisioner maupun pegawai teknis yang kami temani. Yang pada kesempatan pagi hari ini kami mengirim somasi kepada KPU RI, kata Ibnu saat diketahui di gedung KPU RI Jakarta Selasa. Ibnu mengungkapkan somasi dilakukan setelah ia menerima aduan atau laporan dari berbagai anggota atau ketua komisioner KPU di daerah dan pegawai teknis KPU terkait kecurangan tersebut. Laporan serupa diterima oleh Amar Law Firm and Public Interest Law Office. Dengan demikian, laporan dugaan kecurangan diterima dari beragam provinsi. Artinya bukan hanya satu daerah, tetapi ada beberapa daerah yang menghubungi kami dan kami temani sampai saat ini, ujar Ibnu. Ibnu merinci ada 3 partai baru yang diduga lolos dengan praktik curang. Partai baru tersebut belum memiliki kursi di DPR, yaitu Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Ada dugaan kami Partai Gelora kami duga juga terjadi kecurangan. Kemudian Partai Garuda dan PKN itu menduga terjadi kecurangan, kata Ibnu. Selain mengubah TMS menjadi MS, pihak pelapor juga menyampaikan menerima intimidasi dalam dugaan praktik kecurangan dan manipulasi data tersebut. Berdasarkan cerita dari teman-teman juga adanya sebuah dugaan intimidasi dari KPU pusat kepada teman-teman di daerah, kepada KPU di provinsi maupun di daerah untuk melakukan hal itu, ujar Ibnu. Sebelumnya dugaan kecurangan dalam KPU RI juga disampaikan oleh Ketua Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non-Pemerintah FIK Ornop Samsang Samsir. Dugaan kecurangan ini tak lepas dari kerja-kerja KPU yang dianggap tidak transparan soal data. Sebagai informasi, data-data syarat keanggotaan parpol yang diverifikasi KPU dihimpun lewat sistem informasi partai SIPOL. Samsang mengatakan ketertutupan data ini diklaim demi perlindungan data pribadi. Tetapi menurutnya bukan hanya data yang tidak transparan, melainkan juga proses verifikasi yang dilakukan KPU. Ini semakin menimbulkan banyak keresahan di kita dan spekulasi yang bermunculan. Bisa saja ada partai yang memenuhi syarat tetapi tidak diloloskan dan sebagainya. Sebaliknya, kami anggap selain data tertutup, proses juga tertutup, kata Samsung dalam jumpa pers virtual Minggu 11 Desember 2022. Ya, itu ya sobat sekalian, satu hal yang patut kita khawatirkan atau hal yang miris adalah kecurangan yang belum mulai ya. Itu sudah ada kecurangan di awal ya. Bagaimana ini akan mendapatkan kepercayaan publik dan terkait pelaksanaan pemilu yang akan dilakukan oleh institusi KPU, yang KPU-nya itu sudah melanggar dari awal, yang melakukan kecurangan ya. Meskipun ini dugaan ya, tentu pasti akan ada bantahan ya dari sana sini, termasuk dari KPU, bahwasanya ini tidak benar, ini tidak benar dan lain sebagainya. Tetapi indikasi tentang kecurangan pemilu itu memang ada indikasinya dan dilaporkan, dan tidak mungkin yang melaporkan itu benar-benar melakukan tindakan bohong 100%.
Nah, ini adalah tentu saja presiden buruk bagi KPU RI yang tentu saja akan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi KPU. Ya, bagaimana bisa kita menjamin ya pemilu nanti itu berjalan dengan jujur dan adil, gitu ya. Secara kita ketahui sedari awal untuk verifikasi faktual lolosnya pemilu partai itu masih ada kecurangan-kecurangan ya, dari mengubah yang TMS ya tidak memenuhi syarat menjadi MS ya. Belum lagi kalau kita sudah menginjak pilpres ya, kita khawatirkan ketika mayoritas hasilnya tadi itu tidak mendapatkan legitimasi atau tidak mendapatkan kepercayaan dari publik ya. Semoga negeri ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.